Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara resmi diluncurkan pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam mengelola Danantara. Meski demikian, peran ganda antara regulator dan operator tetap menimbulkan celah terhadap pengawasan lembaga. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat meresmikan BPI Danantara pada Senin di Jakarta. Perlunya pengawasan dan kontrol terhadap Danantara bukan tanpa alasan. Pasalnya, Danantara sebagai lembaga investasi kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund akan mengelola aset negara dalam jumlah besar, yakni mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar 14.674 triliun rupiah. Dengan aset sebesar ini, Danantara bakal menjadi SOF keempat terbesar di dunia. Kapitalisasi asetnya jauh lebih besar dibanding Temasek Singapura atau Khazanah Malaysia yang sering dijadikan acuan. Dalam keterangannya usai peresmian Danantara, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan P. Roslani memastikan, Danantara akan diawasi intensif dengan struktur pengawasan berlapis. Dengan begitu diharapkan tercipta tata kelola audit yang ketat dan transparan. Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya. Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya. Meski operator Danantara menjanjikan pengawasan berlapis untuk menjamin transparansi terhadap tata kelola lembaga, adanya peran ganda antara regulator dan operator tetap menimbulkan celah terhadap pengawasan lembaga. Peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Andri Satrio Nugroho memandang adanya rangkap peran antara operator sebagai regulator dalam struktur Danantara menjadi celah dalam pengawasan dan akuntabilitas dari lembaga ini. Adanya rangkap peran dan jabatan menurut Andri akan memicu pertanyaan bagi pelaku pasar dan investor global terkait akuntabilitas Danantara, sebab fungsi pengawasan dan operasional akan berpotensi bias. Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira Adinegara, dalam wawancara dengan Kompas TV pada Senin. Menurut Bima, pengelolaan Danantara harus dijauhkan dari politis jika pemerintah benar-benar ingin membangun lembaga pengelola investasi besar seperti negara lain. Danantara kalau dibandingkan dengan Sovereign Wealth Fund lainnya yang ada di Singapura misalnya, mereka dikelola betul-betul oleh profesional yang hanya berdedikasi di Sovereign Wealth Fund itu, pengelola dana. Dan ini bisa menjamin tidak adanya konflik of interest, tidak adanya kepentingan partai politik, tidak adanya kepentingan elektoral jangka pendek. Jadi dana yang sangat besar bisa dikelola dan terus berkembang asetnya. Nah, ini sebagai dasar utama sebenarnya dalam pembentukan model seperti Danantara. Jadi harapan publik, harapan dari investor harus dijawab dengan tidak adanya rangkap jabatan menteri dalam pengurus dan penasehat Danantara. Pengawas juga sama. Tidak boleh ada rangkap jabatan. Dan harapannya Pak Presiden segera melakukan perombakan kabinet untuk memastikan bahwa rangkap jabatan di lembaga yang sangat-sangat krusial seperti Danantara ini tidak terjadi. Dengan total aset yang akan dikelola Danantara mencapai 14.000 triliun rupiah, tidak heran jika publik khawatir terkait kontrol dan pengawasan atas lembaga itu. Apalagi sosok yang menempati jabatan strategis di Danantara masih terafiliasi dengan pemerintah yang rentan dibayangi oleh kepentingan politik. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah perlu menteri yang menduduki jabatan strategis di Danantara mengundurkan diri?